saya minta tolong dibacakan 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oke. 10 ayat ini akan kita bedah. Kita akan pisahkan jadi 2 judul ya, jadi 2 tema. Persekutuan dalam terang dan yang satu dosa dan pengampunan dosa, itu minggu depan. Nah, disebutkan di ayat 1, coba dimunculkan. Apa yang telah ada sejak semula, gitu ya. Apa ini apa? Gitu ya. Kadang-kadang orang itu langsung bablas baca gitu tanpa direnungkan apa yang telah ada sejak semula. Apa itu apa? Apa? Apa ini berbicara tentang berita Allah yang meliputi tentang firman atau pribadi Yesus, ya. Injil adalah suatu berita, suatu pribadi, suatu gaya hidup dari Sang Anak. Jadi apa? Ini berbicara tentang Yesus, Sang Firman yang telah ada, ini bentuk imperfect indikatif. Ini menyatakan pra-eksistensi Yesus. Apa yang telah ada? Ini bicara tentang Logos, Sang Firman yang ada sebelum Yesus jadi manusia. Itu maksudnya. Yohanes menyatakan ini, ya, menegaskan ini bahwa manusia Yesus adalah ilahi. Yesus menyatakan Bapa karena Yesus menyatakan, ya, Yesus, pribadi Yesus menyatakan Bapa karena Ia telah bersama Bapa sejak semula. Dikatakan sejak semula, ini berhubungan dengan Kejadian 1 dan Yohanes 1. Munculkan lagi ayat itu. Apa yang telah ada sejak semula? Ini bicara tentang Yesus yang telah ada, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Ini Yohanes membuktikan, gitu ya. Yohanes tidak menyatakan, saya mengalami Yesus sendiri, gitu loh. Saya melihat Dia hidup, saya bersama Dia hidup.
dia ya tak terbantahkan bahwa dia memang ada sejak dulu kala bersama Bapa, gitu maksudnya. Jadi sejak semula dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Sejak semula itu apa? Kejadian 1, NRK. Ya. Yohanes 1, NRK. Yohanes 1 kan itu. Kejadian 1 juga pada mulanya kan. Nah, sejak semula itu maksudnya. Hanya di sini Yohanes adalah saksi mata yang mengalami pembelajaran dan kehidupan bersama Yesus. Ya, Injil Yohanes memiliki dorongan penginjilan, sementara 1 Yohanes ditulis untuk mendewasakan orang-orang percaya. Ya. Surat-surat Yohanes ini dibuat untuk melawan pengaruh buruk Gnostik. Gnostik sudah berulang kali ya kita bahas dan itu memperjelas maksud ayat-ayat firman Tuhan ini ditulis. Hidup itu telah dinyatakan. Yohanes menyebut Yesus sebagai hidup. Ayat 2 coba. Hidup itu telah dinyatakan. Siapa yang dinyatakan? Hidup siapa? Ya, jadi jelas itu Yesus ya. Hidup itu telah dinyatakan. Yohanes menyebut Yesus sebagai hidup. Ini mengandung makna bahwa ajaran dan kehidupan Yesus itulah hidup yang sejati. Bagaimana sesungguhnya manusia harus hidup di hadapan Allah. Ya, jadi kalimat hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Ini tidak sembarangan hidup loh. Ya. Hidup yang benar itu hidup seperti Yesus hidup. Bukan hidupnya orang Farisi, bukan hidupnya ahli Taurat. Yohanes tidak pernah mengatakan ya, ahli Taurat itu hidup, orang Farisi itu hidup. Yohanes mengatakan Yesuslah hidup. Hidup itu telah dinyatakan. Maksudnya gimana? Yang disebut orang hidup di hadapan Allah, ya seperti Yesus itu loh. Gitu ya. Sekali lagi, saya kasih tahu, ya, ini berhubungan dengan Gnostik. Ini berhubungan dengan cara hidup Gnostik. Cara hidup Gnostik itu, dia punya ilmu, dia pengetahuan, ya, dia tidak menyakiti sesama, tetapi belum tentu benar hidupnya. Orang Gnostik itu bukan orang jahat yang menyakiti sesama. Ya, tetapi orang Gnostik itu orang yang merasa perbuatan, tindakan itu tidak perlu. Aku mengenal Allah, tapi hidupku, ya, seharusnya bisa aku puaskan. Gitu ya. Tidak ngerampok orang Gnostik itu tidak ngerampok orang. Tetapi bagi dia, ya, hidup dalam percabulan, free sex, tidak ada masalah, karena tidak ada yang dirugikan. Dia makan banyak, gitu ya, dipuas-puasin, tidak ada masalah. Bahkan dimuntahkan. Udah kenyang warak kan masih ada ya, enak tuh masih. Dimuntahkan supaya bisa makan lagi. Itu cara hidup Gnostik. Dia memuaskan keinginan dagingnya. Apakah itu jahat? Bagi Gnostik tidak. Karena tidak menyakiti sesama. Gitu loh. Tapi Yohanes mengatakan, itu bukan cara Kristen, itu bukan cara Yesus. Yesus hidup dalam kesederhanaan, bukan pesta pora. Ya, bukan berarti tidak boleh pesta, tetapi nggak perlu kamu makan buahnya lalu dimuntahkan, makan lagi. Ini kan gini ya, antara perut dan mulut ini kan tidak sesuai, gitu loh. Seharusnya dengan perut kenyang, mulut harus berhenti, iya kan? Ini enggak. Bagaimana cara dia memuaskan rasa enaknya, gitu loh maksudnya. Dan itu enggak salah dianggap, duit-duitku kok.
Aku pesta pakai duitku, enggak ngerampok. Aku hambur-hamburkan uangku, enggak ngerampok. Aku enggak menyakiti sesama. Nah, mereka berpikir seperti itu karena suatu saat kelak dia mati, tubuh dikubur. Tidak ada persoalan dengan itu. Yang naik gitu ya, naik yang kembali kepada Allah itu kan roh, tubuhnya dikubur, gitu loh maksudnya. Ya. Lihat cara-cara hidup seperti itu yang sedang dilawan oleh Yohanes. Jadi pada saat hidup itu telah dinyatakan di ayat 2, Yohanes sedang menyebut cara hidup Yesuslah itu hidup. Yesus hidup, itulah hidup yang benar, gitu. Ini mengandung makna bahwa ajaran dan kehidupan Yesus itulah hidup yang sejati. Bagaimana sesungguhnya manusia harus hidup. Ini penting loh Bapak Ibu. Kenapa kita perlu belajar? Karena kita kepengen tahu Yesus hidupnya dulu gimana sih? Kan gitu. Yang mengenal saja belum tentu bisa melakukan kok. Mosok Pak, loh kenyataannya. Yesus mau hidup sederhana. Burung di udara punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya rumah. Yesus rela tidak punya rumah. Saya ngomong begini bukan berarti Anda tidak boleh punya rumah. Silakan, selama dibutuhkan, bukan berlebihan. Nah, itu loh maksudnya. Kalau Yesus hidup sederhana, alangkah baiknya kita hidup sederhana. Itu namanya seperti Yesus hidup itu ya seperti itu. Mengimitasi Yesus. Itu sebetulnya. Sebisa mungkin, semendekati mungkin. Gitu loh. Wah Kak repot kalau gitu Pak. Yesus tidak pakai mobil, maksud saya tidak punya mobil. Lah boleh, kenapa tidak boleh? Jika memang dibutuhkan. Hidup sederhana. Hidup sederhana itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Punya 1, punya lagi 2, punya lagi 3, punya lagi 4, punya lagi 5. Untuk apa? Gitu loh. Yesus kuda atau keledai aja pinjam. Beritahu orang itu ya, Tuhan mau pinjam. Nah, udah. Ini hidup sederhana, hidup sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan. Tapi Pak kan relatif Pak, ya relatif. Apalagi relatifnya orang yang memang mau menghindar, gitu ya. Pak, hidup orang Kristen kan relatif Pak. Butuh, ingin itu kan relatif. Iya betul relatif. Cuman kalau kita mau punya nurani, mau punya apa ya istilahnya empati, mau punya tenggang rasa sosial, gitu. Pasti dia bisa meletakkan dirinya dengan tepat. Ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bekerja, kebutuhannya untuk sebagai apa dia hidup. Sebagai politikus, butuhnya apa? Sebagai usahawan, apa butuhnya? Enggak perlu berlebihan gitu loh. Nurani dipakai, Yesus itu nuraninya dipakai. Bukan nggak boleh punya, tapi nurani dipakai. Itu ya. Memang relatif, sehingga akhirnya kabur. Tetapi orang yang pakai nuraninya dia tahu sebatas apa dia harus punya dan tidak harus punya dia tahu. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 4 dikatakan Yesus adalah hidup. Ya, kita baca aja. Yohanes 1 ayat 4, Injil Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Jadi di Injil Yohanes dikatakan terang itu, di dalam terang itu ada hidup. Di dalam firman itu ada hidup. Nah, di 1 Yohanes ayat 2 dikatakan hidup itu telah dinyatakan. Ini berhubungan gitu ya.
Ini menunjuk cara hidup Yesus yang pernah dilihat oleh Yohanes dalam diri Yesus. Jadi Yohanes melihat di dalam Yesus itu ada hidup. Hidupnya adalah terang. Hidup Yesus itu berdampak sehingga membuat orang sadar, tercerahkan bagaimana harus benar di hadapan Allah. Itu maksudnya. Ya. Secara harafiah, ya Yohanes secara harafiah telah melihat Yesus dengan seksama selama hampir 4 tahun dan memahami ajarannya. Tidak ada yang bisa menyangkal Yesus benar-benar manusia dan menyatakan kebenaran. Dikatakan di ayat-ayat selanjutnya ya, Yohanes menyaksikan, aku saksi, Yohanes menyaksikan. Ini berarti apa? Yohanes mengamati dengan cermat, dia saksi. Aku melihat dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Aku meraba, berarti apa? Memeriksa secara cermat, gitu ya, dengan perasaannya, dengan pikirannya, meraba. Ayat 3 coba munculkan. Nih, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Ya. Lihat, Yohanes melihat, Yohanes mendengar, itu yang diberitakan kepada kamu, kepada kita, kepada murid orang-orang zaman itu, gitu ya. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, supaya kamu pun, ya orang-orang yang diberitakan itu, beroleh persekutuan dengan kami. Kami ini siapa? Yohanes, 12 murid, beserta Yesus. Jadi jadi untuk bersekutu dengan 12 murid dan Tuhan Yesus, kita harus melihat, kita harus mendengar, kita harus mengerti pemberitaan Yohanes dan 12 murid, itu loh maksudnya. Kalau cuma datang ke gereja, nggak mengerti apa yang diberitakan, bahkan yang diberitakan salah, Anda sedang tidak bersekutu dengan Tuhan. Segitunya loh. Itu yang disebut satu iman. Kita menghidupi kita mengimani kehidupan kekal. Kita merindukan kehidupan kekal. Kita bersekutu dalam satu persekutuan yang sama. Mengejar kekekalan. Tapi kalau ada orang yang berpikir, saya bersekutu Pak, saya ingin kaya, saya tidak ingin kehidupan kekal. Itu bukan persekutuan loh Bapak Ibu. Itu maksudnya ya. Kalau di gereja diberitakan hidup kekal, Yesuslah hidup yang benar di hadapan Bapa. Cara hidup Yesuslah yang benar untuk mendapatkan kekekalan. Lalu kita datang ke gereja karena ingin kaya, ingin diberkati. Meskipun Anda nyanyi dalam nama Yesus, Anda sedang tidak bersekutu loh. Itu maksudnya. Yohanes menyaksikan bagaimana Yesus hidup. Yohanes mengamati dengan cermat, meraba, memeriksa. Dia merasakan hidup bersama Yesus. Itu bersekutu. Sehingga siapapun yang menghidupi ajaran dan keteladanan hidupnya dengan cermat, boleh menjadi satu persekutuan dengan para murid. Itulah sebabnya. Saya mengajak Anda semua belajar, bukan untuk sosokan. Sok terpelajar, bukan. Karena kita karena kita mau lebih mengenal Yesus, detail. Hidup orang sekarang, hidup orang Kristen zaman sekarang itu jauh dari hidup Yesus. Saya berani ngomong. Apalagi yang karismatik, jauh. Gayanya tok ngeroh. Tapi tidak rohani sama sekali. Itu benar loh. Kadang-kadang kita gereja karismatik ini kan merasa lebih rohani daripada orang yang tidak berbahasa roh, daripada gereja yang lain kan gitu ya. Padahal enggak. Lebih rusak yang lebih matre, lebih hedon.
Kenyataannya begitu, hidup Yesus tidak seperti itu. Saya ngomong gini, saya sendiri kan orang karismatik, Bapak Ibu, Pantekosta kan, karismatik. Kita harus berani menyatakan kesalahan yang ada dalam diri kita. Jangan membiarkan, oh gini Pak, tradisi karismatik begini, kalau bukan begini, bukan karismatik. Ya terserah, Anda mau jadi seperti Kristus atau tidak. Ini berat Bapak Ibu, melawan arus. Tapi kenyataannya begini. Mengikuti Yesus bukan sekedar percaya sambil lalu, asal ke gereja, asal menyanyi, asal menyembah, asal dengar firman, lalu pulang. Pulang yang dikejar duit lagi, kesenangan lagi, kenikmatan hidup lagi. Lain loh, Tuhan Yesus tidak mengejar itu. Seperti Kristus, gembar-gembor terus seperti Kristus. Jauh dari seperti Kristus. Kalau bersikap sederhana saja nggak bisa, jangan ngomong hidup seperti Kristus. Kalau bersikap adil saja nggak bisa, jangan ngomong hidup seperti Kristus. Kasih Pak, betul. Orang Kristen harus punya kasih. Tetapi kalau adil saja nggak bisa, jangan ngomong punya kasih. Sebab kasih itu melampaui keadilan. Cara Yesus seperti itu. Ya. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Ya, kita baca ulang. Silakan Pak Ando. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oke. Jika kita katakan bahwa kita telah beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Maksudnya, kalau kita ngomong satu persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan para rasul, tetapi kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Kita harus mengerti kata di dalam kegelapan itu apa. Itu pentingnya belajar. Kegelapan yang dimaksud Yohanes itu apa? Bukan sekedar melawan hukum Taurat, 10 perintah Allah, berzina, mencuri. Bukan sekedar itu. Yang disebut hidup dalam kegelapan itu seperti apa? Kita harus tahu dengan presisi. Supaya kita jangan sampai dikatakan Tuhan, kamu masih hidup dalam gelap. Loh enggak Tuhan, saya hidup di gereja loh. Setiap hari saya ke gereja. Kamu full timer? Bukan, saya ikut ibadah terus. Itu bukan hidup dalam terang Bapak Ibu. Hidup dalam terang itu hidup seperti Yesus hidup. Sederhana seperti Yesus sederhana. Penuh kasih seperti Yesus penuh kasih. Melihat orang gitu ya. Pikirannya kasih, bukan menghakimi. Melihat seseorang, bagaimana seharusnya dia diselamatkan. Bukan penghakiman. Ayat ini dengan gamblang menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang dalam persekutuan dengan Allah dan anaknya adalah hidup dalam terang, yaitu berpikir dan bertindak dengan benar, aletheia. Dalam terang berarti selalu dalam pencerahan firman Allah, atau berpikir benar, bukan, gini ya, berpikir benar itu berbeda dengan berpikir positif. Berpikir positif itu terkadang memanipulasi otak kita supaya tidak negatif. Gitu. Padahal
memang betul-betul kondisinya negatif. Dan negatif itu perlu diperbaiki. Kalau kita berpikir sesuatu yang negatif itu menjadi positif, maka kita mengabaikan bagaimana memperbaiki, kan? Kan seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Bertindak benar dalam terang berarti selalu dalam pencerahan firman. Berpikir benar sesuai kehendak sang terang, yaitu Allah dan anaknya. Apakah setiap hari kita berpikir, selalu berpikir, ini kehendak Tuhan enggak ya? Ini Tuhan berkenan enggak ya? Atau cuman, aku kepingin. Gitu. Aku kepingin, lakukan aja. Ada kok, ada kesempatan kok. Kalau ada kesempatan kan berarti Tuhan berkenan. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Bapak Ibu yang punya uang, punya kekayaan, itu di tempat licin. Kalau orang miskin, mau lakukan sesuatu, gak ada duit, dia ngerem. Aman. Tetapi kalau orang kaya, dia ingin lakukan sesuatu, padahal itu menyakiti hati Tuhan, Anda tidak ngerti ini kehendak Tuhan apa tidak kalau tidak belajar, Anda bablas loh. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang tidak hidup dalam pewahyuan atau pencerahan, dan selalu salah dalam berpikir dan bertindak, berarti seseorang itu dalam gelap. Ya. Di sini yang diperlukan apa? Pikiran dan perasaan. Bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Ya belajar bagaimana Yesus hidup. Kita harus belajar Injil yang menceritakan bagaimana Yesus hidup. Karena kehidupan Yesus hanya diceritakan di Injil, tidak pernah ada di buku yang lain. Pak, saya belajar hidup Yesus dari doa saya. Tidak perlu Alkitab saya, Pak. Saya tidak perlu Injil. Itu Yesus fantasi. Benar. Subjektif sekali. Tetapi hidup Yesus yang benar tertulis dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita tidak belajar Injil dengan benar, kita tidak mengerti loh bagaimana Yesus hidup. Yesus hidup tidak seperti Daud, Yesus hidup tidak seperti Musa. Beda. Beda Bapak Ibu. Apalagi seperti Salomo, beda. Lalu Anda bacanya perjanjian lama terus. Tidak nyambung. Anda tidak bisa melihat Yesus dengan benar. Ya. Ini yang ditekankan oleh Yohanes ya di awal suratnya. Kalau kamu mengatakan ya di dalam Dia, kamu wajib hidup seperti Dia hidup, seperti Dia hidup. Lah seperti Dia hidup seperti apa? Kalau tidak baca Injil. Enggak bisa. Malaikat Pak kasih tahu saya, itu omong kosong. Suatu saat Yesus pernah ditanya, pernah dimintain gitu ya, gini. Dia pernah bercerita ada Lazarus dan orang kaya kan. Orang kaya ini mati dan dia dibawa ke tempat yang tidak nyaman. Sedangkan Lazarus si miskin ada di pangkuan Abraham. Orang kaya ini kan minta, kalau begitu tolong kasih tahu keluarga saya yang ada di bumi agar mereka bertobat. Berarti kan kalau gitu Tuhan suruh malaikat mengunjungi keluarganya. Kan gitu. Enggak, Tuhan enggak ngomong, ya ide bagus. Tak suruh malaikat ngasih tahu orang-orang. Enggak kan? Apa yang disuruh Tuhan? Di bumi sudah ada kitab para nabi. Sudah ada kitab Taurat. Baca itu. Jadi tanpa Anda belajar, tanpa Anda membaca kitab suci, Anda tidak mengerti bagaimana Yesus hidup. Tanpa belajar, tanpa membaca kitab suci, Anda tidak mengerti bagaimana harus hidup. Belajar Bapak Ibu. Jangan sok-sokan ngeroh. Gitu ya. Saya enggak larang Anda ngeroh. Ngerohlah setelah Anda belajar. Sebelum belajar jangan ngeroh. Nanti yang muncul tuyul, mbayul, dan berbagai macam ya, dan berbagai macam
yang sejenis? Iya, Anda tidak tahu. Kan banyak orang, saya dengar suara Tuhan, Pak. Apa? Beli tanah sebelah. Loh, masa Tuhan urusan sama begituan? Enggak. Tuhan ditawari dunia dan seisinya saja nggak mau kok. Lah kok malah nyuruh kita anaknya kemaruk tanah, kemaruk rumah, kemaruk harta yang lain. Saya ngomong begini bukan anti kaya ya. Kalau memang diberkati silahkan, tetapi simpenlah. Tanya Tuhan, buat apa ini Tuhan? Jangan semau sendiri. Gitu. Itu cara hidup yang benar. Ya. Jadi dengan ini makna persekutuan atau koinonia bukan sekedar percaya di pikiran atau cuman sekedar seagama. Ya. Makna persekutuan dengan para rasul, makna persekutuan dengan Tuhan Yesus artinya satu, sepaham. Ya, atau menjadi sama dalam pikiran perasaan Kristus. Paham enggak? Jangan cuma slogan, pikiran perasaan Kristus, tapi gayanya kemaki. Kemaki itu bahasa Solo ya. Bahasa sini apa? Kemelinti, kemetak. Aos. Itu Bapak Ibu. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang terlalu gini ya, SK ini kan sudah disebarkan kemana-mana aja. Kadang-kadang cuma jadi jargon, nggak benar-benar dihidupi. Makna persekutuan kedua berarti seiman, berarti ada pengiringan dalam ketaatan yang sama. Yesus taat kepada Bapa, ya kita harus taat kepada Bapa. Taat kepada Yesus, seperti Yesus bertindak, kita harus bertindak. Ada tindakan atau perbuatan yang sama. Itu persekutuan. Jangan seperti lalu lintas sekarang ya. Rating kiri kita nganan, gitu ya, ibu-ibu. Kan banyak emak-emak kayak gitu. Nggak ada di sini kok, emak-emak di sana. Ya. Yang kumpul di sini. Enggak, saya enggak lah. Ya, jadi yang namanya seiman memiliki ketaatan yang sama, Bapak Ibu. Ayo, Yesus sederhana, ya kita hidup sederhana. Ya. Yesus mau berbagi hidup, ya kita mau berbagi hidup. Proses Pak, betul proses, saya mengerti, tapi ini kan harus dinyatakan tetap. Gitu loh ya. Saya sendiri proses kok, gitu loh. Tapi kadang-kadang kan orang itu tidak melihat dirinya, hanya melihat orang lain. Gitu. Yang ketiga, makna persekutuan ada dalam ikatan dalam komunitas yang sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, 12 murid itu hidup dalam sebuah komunitas. Sekarang saya tanya, komunitas Yesus, komunitas Yesus ngapain pada saat mereka hidup di Yudea 2023 tahun yang lalu itu ngapain? Apakah Yesus dan murid-muridnya jalan-jalan keluyuran tanpa arti? Hanya happy-happy? Hanya sekedar kebersamaan? Tidak. Ada tujuan. Dia pergi memberitakan Injil. Saya enggak melarang kita kebersamaan, tetapi harus tahu tujuannya apa. Kebersamaan Pak. Piknik kemana, ke sana, ke situ. Tujuannya apa? Kalau cuma seneng-seneng, gak usah lah. Kalau kebersamaan itu dibangun untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih akrab dalam arti istilahnya saling memahami satu dengan yang lain, oke. Dan mau belajar bersama.
Harus seperti itu Bapak Ibu. Makanya saya kalau diajak istilahnya sama siapapun ya, ayo pergi kemana, pergi ke sini, pergi ke situ. Kalau nggak ada gitu ya, kalau nggak ada nilai-nilai kebenarannya, saya malas. Karena saya mending belajar. Kenapa? Hidup ini terbatas. Saya nggak tahu kapan mati. Kalau diisi hal-hal begituan dan saya belum mencapai seperti yang Tuhan inginkan, saya bermasalah. Apalagi gembala. Jadi maafkan saya kalau saya nggak bisa istilahnya gaul gitu ya. Karena saya harus menjaga. Ya, harus menjaga persekutuan dengan Allah. Apakah ini kehendak Allah? Atau bukan? Gitu. Saya sama teman-teman SMP, sama teman-teman SMA, kadang-kadang diajak reuni ini, reuni itu nanti kapan Juni di Koryesu, di Malang itu ada reuni akbar. Di SMP juga ada reuni. Saya pastikan saya nggak datang. Kenapa? Ya mau ngapain ke sana? Nilai-nilai Kristus tidak ada di sana. Ini contoh-contoh ya yang kebersamaan yang tidak perlu gitu loh. Saya bukan anti reuni, tetapi jika tidak itu membawa nilai tambah rohani dalam diri kita, buat apa? Ya. Ikatan dalam komunitas Kristen ada berbagi hidup, ada saling menopang, ada perjuangan dalam kebersamaan untuk menjadi seperti Kristus. Gitu ya. Persekutuan adalah kesepakatan dalam segala hal. Jika Allah itu terang, maka kita wajib menjadi terang. Jika di dalam Allah tidak ada gelap, maka dalam hidup kita tidak boleh ada unsur-unsur kegelapan. Ayo Bapak Ibu, perkarakan diri Anda, masih ada kegelapan enggak? Kalau sudah ada terang, terangnya berapa watt? Kalau Tuhan Yesus 100 watt, terang Anda 10 watt, itu masih bermasalah loh. Jangan merasa sudah dalam terang. Ajaran-ajaran sesat Gnostik mengklaim bahwa persekutuan didasarkan atas pengetahuan saja, ide-ide saja. Ya, ini filsafat Yunani. Dan kita tidak mau jadi seorang Gnostis ya. Pinter tok, tapi gak ngelakoni. Ya, pinter saja tapi tidak bertindak, itu berbahaya. Ya. Yohanes mengatakan orang Kristen harus hidup dalam kehidupan yang serupa dengan Kristus. Tidak sekedar pengetahuan saja. Jelas ada tindakan nyata untuk menguduskan diri. Kita baca ayat 7-nya lagi. Ya, ayat 7 lagi coba. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya. Harus. Tidak boleh tidak. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Jadi jangan ngaku-ngaku hidup dalam persekutuan dengan Allah, hidup dengan persekutuan para rasul, hidup dalam persekutuan atau gereja, jika kita hidup masih dalam gelap, jika masih belum punya terang yang sama. Ayo Bapak Ibu. Yang disebut persekutuan itu bukan sepele loh. Yang penting aku datang, duduk, dengar firman, makan-makan, pulang. Itu bukan persekutuan. Persekutuan itu kesepakatan konsep hidup yang sama. Persekutuan, company, bahasa Inggrisnya. Contoh misalnya Pak Menlu punya perusahaan, saya punya perusahaan. Yang disebut persekutuan, saya sepakat sama Pak Menlu untuk menciptakan sebuah produk baru, memasarkan dengan nama baru, dan kita menjalankan ini bersama-sama. Itu namanya persekutuan. Kalau Yesus ke kanan, Anda ke kiri, itu bukan persekutuan. Ya. Anda mau hidup kaya raya, sangat kaya, tambah kaya. Yesus ngajarkan hidup sederhana.
Anda tidak dalam persekutuan loh. Saya kasih contoh ini kan yang jelas gamblang. Karena gereja-gereja banyak yang mengajarkan kemakmuran, kekayaan, melimpah hartanya. Sedangkan Tuhan Yesus tidak. Bahkan seandainya pun kita diberkati dengan banyak uang, perkarakan dengan Tuhan. Untuk apa ini Tuhan? Jangan sampai ini menjadi batu sandungan bagi kita. Tetaplah memiliki kecukupan sesuai kebutuhan. Sisanya disimpan, tanya, Tuhan ini uangmu untuk apa aku? Harus aku apain? Tanya Tuhan. Belajar jadi bendaharanya Tuhan. Belum tentu kan harus kita nikmati. Seperti Sakeus, dia ngerti pikiran perasaan Tuhan. Dia bagikan ke orang miskin. Langsung Tuhan ngomong, saat ini, malam ini, di sini, di dalam rumah ini, ada keselamatan bagi dia. Itu loh. Kita harus begitu. Setiap orang harus menyadari bahwa dirinya dalam gelap. Jangan ngaku dalam terang. Ya. Kita harus selalu berpikir, masihkah ada kegelapan dalam diri saya? Harus. Itu baru kita disebut dalam persekutuan. Mau selalu diperbaiki. Konsep hidup kita, pola pikir kita selalu diubah menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Terus seperti itu. Itu yang maksud persekutuan. Itu yang disebut persekutuan dalam terang. Tapi masalahnya Bapak Ibu, yang saya amati di dalam persekutuan itu banyak keributan. Ya, saya nggak ngomong di gereja ini. Ya, tapi umumnya di mana-mana gitu ya. Kalau mungkin di gereja ini juga mungkin ya ada. Tapi umumnya gitu ya. Masalah dalam persekutuan, keributan dalam persekutuan itu bukan keributan untuk mengejar pikiran perasaan Kristus. Keributan yang ada dalam sebuah persekutuan umumnya apa? Coba ingin tahu saya. Ada yang bisa? Kalau saya amati ya, masalah atau keributan yang ada dalam sebuah persekutuan sehingga persekutuan ini pecah akhirnya atau ribut, tidak pecah tapi ribut terus, yaitu menuntut perubahan tampilan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan diri masing-masing. Ngerti maksudnya? Saya ini contoh Pak Tony, ya saya menuntut Pak Tony seperti yang saya pikir. Kalau Pak Tony nggak jadi seperti yang saya pikir, saya kecewa. Saya melihat orang lain, seharusnya begitu orang ini, enggak begitu. Paham ya? Seharusnya orang itu begini, enggak begitu. Ya. Ini masalahnya. Masalahnya enggak mau belajar bersama, enggak mau berubah bersama, tetapi masih sering menghakimi orang lain. Ini jadi masalah. Jangan mengharap orang lain sesuai harapan kita, Bapak Ibu. Sebab orang lain itu ingin menjadi yang Tuhan harapkan. Ngerti maksudnya? Saya berharap Pak Tony jadi seperti A, gitu ya. Sedangkan Pak Tony bergumul sama Tuhan, dan Tuhan kepingin Pak Tony jadi seperti B. Ngerti maksud saya? Mana bisa? Pikiran saya kan belum tentu sama dengan pikiran Tuhan. Masing-masing orang kan coram Deo. Jadi kalau Anda menuntut orang lain seperti yang Anda pikir, itu salah Anda. Karena belum tentu orang lain itu ya disuruh Tuhan menjadi seperti yang Anda inginkan. Anda harus terbuka dengan sifat dan sikap orang lain. Apalagi dalam sebuah gereja. Saya ngomong begini untuk apa sih? Supaya kita tahu, kita ini bersekutu buat apa?
Yang kita ubah itu pola pikir. Seperti Kristus. Kita tidak sedang merubah kepribadian. Ada orang sanguin, ada orang koleris, ada orang plekmatis. Gitu ya. Anda jangan berpikir gembala ini harus, gembala yang benar ini plekmatis, Pak. Lemah lembut, kalem. Tidak bisa seperti itu, karena seseorang tidak mungkin jadi orang lain. Nanti saya kalau nggak gambar dimarahi Pak Menlu nanti. Ini contoh, ya ini contoh koleris. Koleris itu kan kaku, bersemangat, sumbu pendek, kan gitu ya. Saya ibaratkan sifatnya ini kotak. Dengan firman Bapak Ibu, dengan firman ya, kotak ini memang bisa diperbaiki. Nah, yang lancip-lancip, yang nusuk-nusuk ini dengan firman, dengan kebenaran yang dia pahami, akhirnya bisa dipotong. Tetapi koleris tetap kotak, Bapak Ibu. Tidak bisa koleris ini jadi bunder gitu, tidak bisa. Tidak bisa koleris jadi bunder seperti ini, tidak bisa. Anda harus paham itu. Berarti gereja ngapain, Pak? Gereja merubah pola pikir. Karakter itu sebuah tindakan atau sebuah sikap hasil dari perenungan, hasil dari pengertian. Kalau dia punya pengertian, maka dia bertindak. Itulah karakter. Berbeda dengan kepribadian. Kepribadian ini bawaan orok. Hasil ciptaan Tuhan. Ya, hasil perpaduan bapak dan ibu, bahkan mungkin ada kakek dan nenek. Itu tidak mungkin dirubah. Diperbaiki bisa. Tetapi tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita tidak bisa menerima sesama kita dengan baik, dengan apa adanya, maka sebuah persekutuan itu bermasalah terus. Persekutuan yang benar itu ya, itu perubahan pola pikir. Dengan perubahan pola pikir ini, maka si koleris berubah pola pikir, si plekmatis berubah pola pikir. Pola pikir yang sama, tetapi belum tentu loh. Responnya itu persis sama, enggak bisa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Misalnya begini, seseorang mengerti kebenaran. Gini, saya dan Pak Tony, ini contoh gampang saja ya. Saya koleris, Pak Tony plekmatis. Sama-sama mendengar firman yang sama. Ya. Saya sebagai orang koleris, panjang sabar saya dari mungkin ya yang kalau tersulut gitu ya, marahnya bisa 1 menit kemudian langsung marah. Orang plekmatis marahnya mungkin 1 jam lagi baru marah. Ini contoh saja. Kalau dengar firman yang sama, saya bisa bersabar, tapi belum tentu loh 1 jam. Bisa jadi 10, 20, 30 menit lagi baru saya marah. Dan marahnya pun tidak marah seperti yang 1 menit langsung meledak. Pasti marahnya sesuai dengan apa yang saya pahami. Saya belajar tidak langsung marah, gebiah uyah, caci maki keluar, karena saya ngerti firman Tuhan. Marah saya bisa jadi apa? Membangun, bukan merusak. Gitu ya. Tapi tanpa firman, wah hajar saja. Hancurkan dia kalau bisa kan gitu. Tetapi dengan firman, saya mungkin tetap marah. Nggak bisa seperti orang plekmatis yang sabarnya 1 jam. Mungkin 5 menit, 10 menit marah, tetapi marah yang konstruktif. Bapak Ibu, Tuhan tidak menciptakan kepribadian yang sama, betul?
Kepribadian utama ada 4 ya. Koleris, plekmatis, sanguin, dan apa satunya lagi? Melankolis. Ternyata di dunia ini bisa digabung, bisa jadi 16 kepribadian, betul ya? Bahkan lebih. Bisa enggak Tuhan menciptakan satu kepribadian yang sama semua? Bisa. Tetapi kenapa Tuhan menciptakan 16 macam lebih? Karena kita diajar saling melengkapi, saling menerima. Pak, tapi kan bagus orang sabar, Pak. Oke lah, anggap aja orang plekmatis itu orang sabar, kayak gitu ya. Bayangkan seandainya seluruh dunia ini orang sabar semua. Dunia ini tidak maju-maju, Bapak Ibu. Benar. Tetapi kalau seluruh dunia ini orang koleris, dunia ini kiamat belum waktunya. Iya, karena ribut terus. Makanya orang yang mengerti firman, ya dia akan ngerem sesuai apa yang dia sadari. Disinilah kita berubah. Orang pragmatis yang salah gitu ya, lambat, suka terlambat, akan diperbaiki dengan pengertian yang benar. Kamu harus memikirkan orang lain loh, kamu janjian jam segini jangan terlambat, kamu harus datang tepat pada waktunya. Akhirnya dia pelan-pelan bisa mengubah sikap lambatnya. Yang koleris ngerem, yang plekmatis ngegas. Akhirnya disesuaikan semua. Jadi belajarlah menerima orang lain itu apa adanya. Yang kita perbaiki itu pola pikirnya. Bukan kepribadiannya, kepribadian itu bawaan bayi, ciptaan Tuhan, gitu ya, yang nggak bisa diubah. Dalam arti berubah total gitu ya. Tetapi diperbaiki bisa, dengan apa? Dengan firman, dengan pola pikir. Akhirnya seorang koleris akan menjadi koleris seperti Kristus. Orang plekmatis menjadi orang plekmatis seperti Kristus. Tidak jadi satu warna loh. Kalau persekutuan bisa mengerti ini, gitu ya, tidak merasa dirinya lebih baik dari yang lain, kita bisa rukun. Tetapi kalau dalam persekutuan tidak bisa memiliki pikiran perasaan Kristus yang sama, masing-masing maunya sendiri, tidak mau mengikis kelemahan-kelemahan yang ada, persekutuan ini pasti ribut, pasti bentrok. Berpusatnya pada Kristus. Berpusatnya pada Kristus. Yang koleris jadi seperti Kristus, yang plekmatis juga jadi seperti Kristus. Dan masing-masing ini bisa saling menerima kelebihan dan kekurangannya. Amin Bapak Ibu. Ayo belajar ini, supaya persekutuan kita ini kokoh, enggak saling curiga. Kalau kita percaya saudara kita mau berubah, bersabarlah. Beri waktu kepada si dia untuk berubah. Kita juga berubah, gitu ya. Dan kalau seandainya enggak berubah-berubah, sadarilah bahwa saya bukan dia. Kepribadian dia berbeda dengan saya. Cara berpikirnya berbeda. Ada sifat-sifat yang tidak berdosa, tidak salah gitu ya, bukan kemelesetan. Yang dimiliki oleh masing-masing ciri-ciri ini. Kalau saya orang koleris lebih cepat lebih baik. Kalau Pak Tony hati-hati itu lebih baik. Betul Pak ya? Beda kan? Jadi ayo Bapak Ibu. Saya terbantu Pak Tony karena saya ngegas, dia ngerem. Gitu. Tetapi juga sebaliknya. Orang ngerem terus kan tidak jalan-jalan, perlu digenjot sedikit.
Jadi masing-masing kita saling melengkapi Bapak Ibu. Jangan merasa diri lebih baik dan orang lain lebih buruk. Yang perlu dirubah ini mindset seperti Kristusnya. Kalau mindset seperti Kristus sama, maka masalah teknis, masalah sikap ini bisa diatasi. Aku maklum, orangnya memang begitu. Akhirnya kita tidak memaksakan kehendak. Ya. Dan persekutuan kita lurus, jalannya kencang. Kalau saya Bapak Ibu, sebagai gembala ditanya, arahnya kemana Pak persekutuan kita, jemaat kita, belajar mengenal Kristus. Udah itu. Belajar bersekutu itu seperti itu. Pertimbangannya banyak. Amin. Amin.